Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amal penentu dari semua amal-amalan kita, yaitu sholat. Namun sholat itu adalah tergantung dari wudhu yang sempurna. Apabila wudhunya tidak sempurna, maka sholatnya pun tidak akan sah atau tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan ada 4 pokok-pokok dalam wudhu. Nah, jika salah satu dari keempat hal tersebut tidak sempurna adanya atau tidak benar kita lakukan, maka batallah wudhunya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah. Wahai orang-orang beriman, nah, apabila ingin melaksanakan sholat, nah, maka kata Allah pertama, fausilu wujuhakum, yaitu mencuci mukanya. Nah, mencuci muka adalah bagian depan yang nampak kulitnya, semua nampak kulitnya. Ini adalah bagian muka sampai ke telinga dan ke bawah sampai dagu. Itu adalah semua bagian muka, ya. Semua bagian muka ini harus dicuci bersih. Apabila ini tidak bersih, tidak benar kita wudunya, ya, sampai mukanya itu sebanyak 3 kali, ya. Salasa marratin. Jadi 3 kali. Kemudian yang kedua, kata Allah, wa aidiakum ilal marafiq, yaitu kedua tangan sampai siku. Artinya kedua tangan ini nggak bisa dicuci sekaligus, cucinya yang kanan dulu. Di kanan itu yang dimaksud ilal marafiq itu adalah sampai siku. Jadi dimulainya adalah ujung jari-jarinya. Jadi ujung jari-jarinya ini, dimana di sini ada kepentingannya adalah mencuci kuku-kukunya. Sehingga kalau ada daki atau kotoran yang menempel dalam kukunya, hendaknya dicuci dengan benar. Karena ini tempat berteduhnya setan, laknatullah alaih. Kemudian yang kedua, di celah-celah jarinya ini hendaknya dibersihkan. Di celah-celah jarinya ini, tempat tidurnya setan di sini. Jadi ini dibersihkan sebersih-bersihnya sampai dengan siku, dilebihkan sedikit untuk menghilangkan was-was atau keraguan-raguan kita. Oke, selesai yang kedua, ya. Selesai yang kedua. Sekarang yang ketiga, wamsahu biruusikum, adalah mengusap kepala. Nah, yang dimaksud kepala adalah ini bagian atas kepala ini yang ditumbuhi rambut, semua itu adalah kepala, ya. Ini mengusap mengambil air dengan kedua tangan, kemudian airnya, ini dari kata masaha, airnya kemudian disingkirkan, kemudian sisa-sisa air ini kita, ya, mengusap kepalanya dari depan sampai ke belakang, contoh Nabi, ya, kemudian ke depan lagi sampai, ya, ke depan lagi, ya, selesai. Kemudian 2 jari telunjuknya masukin ke dalam telinganya, kemudian menggosokkannya, mengoreknya, kemudian ibu jarinya menggosok bagian belakang telinganya, ya. Kemudian pendapat ulama mengatakan hendaknya ditambah lagi air untuk mencuci telinganya, ambil lagi 2 kali lagi sehingga sampai dengan 3 kali, sebagaimana anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai yang ketiga. Yang keempat, wa arjulikum, ya, wa arjulakum ilal ka'bain, adalah mencuci kaki. Jadi tidak ada bedanya sama dengan mencuci tangan, ya, mulai dari ujung kuku sampai di atas mata kakinya. Jadi di atas mata kakinya, supaya apa? Menghilangkan atau keraguan-raguan kita, menghilangkan was-was. Ini 4 pokok, ya, 4 pokok wudhu. Nah, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka wudhu kita tidak akan sempurna, sehingga sholat kita pun tidak sah, karena dianggap kita tidak berwudu.
Nauzubillah, summa nauzubillahi min jalik. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah SAW, amal yang pertama sekali diterima oleh Allah di yaumil kiamah nanti adalah sholat. Nah, jika sholatnya tidak diterima, maka seluruh amal-amal yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dahsyatnya wudu yang benar, wudu yang sempurna akan menyebabkan sholat itu juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penentu amal-amal kita yang lain. Awwalu yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Amal yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah salat. Apabila salatnya baik, bagus salatnya, maka seluruh amal perbuatannya yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Namun demikian, apabila salatnya tidak baik, wa in saluhat saluha lahu sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Nah, jika salatnya tidak baik, salatnya rusak, maka seluruh amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jagalah wudu ini dengan baik. Pelajarilah cara berwudu yang benar, sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara berwudu dengan benar, dengan sempurna, agar setelah berwudu semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekelumit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.